Ah, gue dong. Ya, kelihatan kan ini gue. Pertama-tama lu pada udah ada, udah bisa ngejalanin rosnya Rafa belum? Oi, oi, yang ini, bentar. Soalnya ini tiap orang udah dikasih file belum? Nah ya makanya gue lupa ini dulu deh pertama-tama. Gue kirim. Buset anjing. Kenapa lu ganti jadi gitu nih? Baru lihat gitu. Beda, itu kasihnya bukannya di grup utama aja. Ya, nanti gue kirim. Rekaman deskripsi. Sok, langsung di download aja. Nah, oke. Kalau misalnya itu udah di download, gue pengen ngasih ini dulu nih. Pertama-tama tuh ini gitu. Pertama-tama tuh kalau sebuah ROS package itu, ini kelihatan kan layar gue kan? Lu lagi buka Kelihatan MSP. nggak? Ya, gue lagi buka MSP. Iya. Nah, pertama-tama tuh kalau sebuah uh, project atau sebuah project course itu gue pengen ngasih tahu kayak struktur dari foldernya gitu kan. Nah, pokoknya itu pertama-tama ini nih folder, ini yang gue kotakin ini kan folder nih. Ini folder itu pertama-tama ini namanya workspace. Nanti ini kayak foldernya bisa lu namain apa aja. Pokoknya ini workspace-nya. Nah, jadi di dalam workspace ini kalau lu Ubuntu 22 Ubuntu kok Ubuntu. Kalau lu ROS 2, lu nanti ada 4 folder nih. 4 apa 3 ya? Ada, itu udah 3 4. Ada 4 nih. Build, install, log, sama src.
build, build, terus apa tadi? Start, pokoknya nanti dia tuh ada empat berarti ya. Gitu. Ada empat. Pertama build, terus install, cloud, terus sama SRC. Nah, jadi aslinya tiga folder ini nih, build install log ini tuh nggak begitu di, gue juga nggak ngerti ya. Gue pokoknya ini nggak disentuh gitu lah. Yang disentuh nanti bakal SRC-nya nih. SRC ini kayak tempat lu narok-narok file-file lu kayak kalau di sini tuh ada file URDF gitu. Kayak URDF itu apa? Kayak URDF itu gampangnya kalau lu nge-3D model terus outputnya itu file STL gitu, nanti dia bisa diimport ke Gazebo pakai di convert dulu STL-nya jadi URDF. Jadi kayak URDF itu gampangnya kayak ya 3D model lah gitu. Nah, terus nanti SRC ini dia bakal banyak lagi kan. Dia ada si description itu buat URDF-nya kayak file-file URDF di description, terus ada file kayak controller dan seterusnya gitu. Ini ada banyak, bisa dikit, tergantung lu nya gitu kan. Nah, gue pertama-tama kalian coba buat masukin kayak si Darknet description ini biar bisa kalian jalanin di ROS. Oh ya, sama gue anggap lu semua ROS-nya udah pada bisa, terus udah bisa buka gazebo gitu ya. Udah pada bisa kan? Apa ada yang masih error? Kalau misalnya ada yang error, ya udah nanti nonton recordannya aja lah. Terus nanti eh, kalau udah bisa nanti baru diikutin lagi. Gue cuma ngasih gambaran besarnya aja, soalnya kalau detailnya gue juga nggak ngerti banget ya. Yang ngerti itu Bang Krisna soalnya. Nah, jadi kita bakal dari awal dulu. Pertama, kalian mkdir. Mkdir ini adalah make directory. Kalau gue nyingkatnya sih gitu ya, cara ingatnya mkdir. Terus kita bikin nama foldernya. Foldernya terserah kalian. Kita di sini kayak tutorial aja deh. Test underscore WS. Nah, ini WS for workshop. Cuman terserah kalian mau apa enggak. Cuman WS ini biar gampang aja sih. Jadi kayak tahu ini nih folder ROS gitu kan. mkdir. Nanti kalau kalian lihat direktorinya ada tutor WS. Nah, terus kita bakal masuk ke folder tersebut. Ini yang pasti kosong kan. Nah, terus kalau udah kita bikin folder SRC-nya atau source yang ini. Folder SRC, mkdir lagi, SRC. Terus ada sekarang SRC kan. Nah, terus kalau gua gampangnya ya, tinggal ke file Explorer. Terus ini kan di Linux ini kan ada nih yang Ubuntu lo. Nanti lo ke Ubuntu, ke Home. Nah ini gua dar. Nah, terus nanti ada folder kalian nih. Kalau gue gampangnya gini. Terus ke SRC. Cuman pokoknya tuh yang penting kalian masukin folder yang gue kasih ini si Darknet ini ke directory kalian di SRC-nya. So, di download ya. Nah, terus kalau udah tinggal drag and drop aja ke SRC-nya ini. Ini kan udah kan.
Terus kalau udah harusnya ada kata. Tapi ini belum bisa kalian belum bisa kalian apa-apain dulu. Soalnya kan harusnya kan folder ROS itu ada tuh dua tiga ada empat folder ini kan. Nah, cuman di sini kita masih SRC. Cara kita ngebikin foldernya itu dengan cara call conbuild ini. Call conbuild. Kalian tulis aja call conbuild terus enter. Di eh, apa namanya di direkturnya tuh di test tutor WS ya, bukan yang di SRC-nya. Nah, terus kalau misalnya kalian LS, nanti udah ada di sini ada build, ada install, ada log, ada SRC-nya juga. Nah, terus kalian harus nge-source, install, terus setup .bash. Ini tuh biar kalau misalnya kalian ngasih komen kayak harus dua launch atau apa tuh si programnya tahu kalau kalian tuh nge-refernya tuh ke workshop yang ini. Tuh. Terus kalau misalnya udah kalian enter aja. Nah, kalau udah sekarang kalian tinggal ROS 2 terus launch nama folder yang ada di SRC tadi darknet darknet new description terus gazebo.launch.py. Nah, harusnya dia bakal ngebuka si gazebo-nya ini. Nah, ini gazebo gazebo apa namanya? Ada model darknet terus bisa di play juga dia jadi kayak jatuh gini. Ya gitu lah pokoknya. Oke, aman nggak? Sampai ini aman nggak? Ada yang mau nanya apa gimana gimana? Gua sih masih aman ya. Oke, oke, nah terus sekarang gua mau ngejelasin hmm, kayak folder-folder yang di dalam. Nah kalau udah gini, kalau gua sih enaknya pakai VS Code ya. Jadi kalau gua tulis aja code terus titik, nanti dia bakal ngebuka VS Code dari si test tutor dari workshop kita. Nah, terus di SRC ini kan ada Darknet description kan. Nah, di sini ada beberapa file. Ada ini. Nah, gua bakal ngambil yang penting-penting aja nih. Yang penting di sini tuh si URDF ini. URDF ini yang tadi gue bilang kalau si misalnya si Rafa dia udah ngebikin nih 3D model dari Darknet. Nah, dia bakal nge-convertnya tuh ke URDF. Nah, tapi kan di sini nggak ada URDF ya, adanya .sakro. Aslinya mereka tuh kayak sama aja. Tapi .sakro ini yang gua tahu ya, dia kayak lebih ada komen yang ngebikin dia jadi lebih gampang buat buat nge-build-nya gitu kayak. Misalnya dia mau ngebikin kotak gitu kan. Kotaknya misalnya 10 kali 10 kali 10. Nah, kalau di sakro itu dia tinggal bisa dijadiin variabel si kotaknya ini. Misalnya variabelnya itu jadi X. Jadi setiap kali dia manggil X, si kotaknya ini muncul gitu kan. Nah, tapi kalau .urdf itu harus pakai komennya langsung kayak bikin box. Oke, dah. Oke, lanjut. Ini tuh kalau kalian lihat ini semua yang banyak ini adalah komen yang ngebuat si robot tadi tuh. Si robot Darnet tadi. Aslinya nggak gitu. Ini bakal ribet banget buat di ngertiin. Tapi intinya, gua intin aja di sini nih. Pokoknya, misalnya ini nih, baselink nih.
Ini baselink itu adalah salah satu body di darnetnya. Inersial ini bakal kayak fisiknya. Inersianya. Sini nih kalau misalnya lu GPT, in fact gue bakal GPT langsung aja biar pada ngerti. Ini adalah momen inersia diagonal, terus ada produk inersia, ya gitulah pokoknya. Kalau misalnya mau ditekunin juga nggak apa-apa sih. Pokoknya intinya tuh sini nih kayak fisiknya gitu. Ada mass itu berat, inersia, visual. Nah, visual ini tuh kayak kalau apa yang refer kayak ya visualnya aja. Visual tuh kayak ya bodinya cuman dalam bentuk gambar doang gitu kan. Di sini tuh, nah ini ada origin. Origin itu pas dia nge-spawn, dia bakal nge-spawn di mana nih? Di sini 000 berarti di tengah-tengah robotnya gitu kan. Geometri. Nah, geometri ini uh, bisa jadi kayak aslinya kalau geometrinya lu jadiin box, dia bakal jadi box gitu. Cuman nih mesh karena apa sih namanya? Karena konvertan dari STL file, makanya dia jadi mesh. Kalau orang tuh biasanya dia bakal buka kurung kayak box gitu, terus nanti ada scale-nya nih, size gini-gini. Nanti bisa muncul box. Ini box size 0,1 tuh berapa ya? Kayak 10 cm kayaknya. Dalam meter. Pokoknya gitu. Nah, terus material silver, ini silver yang putih. Nah, collision. Collision sama visual itu kayak apa sih namanya tuh? Visual sama collision itu kalau misalnya collision cara itunya kayak biar si robotnya bisa kena bisa tahu gitu bisa nge-collide sama sama dunianya gitu. Kalau visual tuh cuman visualnya doang. Kalau misalnya belum ngerti, gua pengen ini deh. Gimana ya? Cara gampangnya. Ini ke file yang beda ya. Terus gua di sini nggak source lagi. Paste. Terus gua copy. Nah, ini di sini ada beberapa yang gua edit-edit, cuman selebihnya harusnya sama. Selebihnya harusnya bisa dimengerti. Di sini sakral filenya kan. Nah, di sini ini collisionnya gua matiin semua nih. Kecuali ada beberapa yang nggak mati. Ini di hijau-hijau berarti kan dimatiin gitu. Tapi ada beberapa yang nggak gua matiin. Kayak contohnya eh, nih sini collisionnya nggak gua matiin. Tapi sini ada beberapa yang gua utak-atik sedikit. Ini pokoknya, nah ini geometri.
Geometrinya gue bikin box, bukan mesh file, karena ada error yang gue nggak tahu kenapa. Nanti ini buat kita jadi research gitu. Ini juga ada, ini telapak kedua sama telapak satu itu kakinya ya. Hmm, pokoknya nih, kalau misalnya kita mau ngevisualisasiin sini, kayak nah ini artis. Nah, di sini ini adalah visualnya nih. Ini visualnya. Ini yang bakal kita lihat. Terus ini ini collisionnya nih. Ini gara-gara banyak yang gua nonaktifin kecuali body sama kakinya. Sama kan tadi kan kakinya juga gua ganti jadi box ya. Nih yang ini. Jadi dia ada boxnya gitu. Dia pokoknya jadi kotak doang. Ini gue lagi ngetes-ngetes sedikit. Nah, terus ini ada parts-partsnya juga. Kalau misalnya ada yang nggak tahu ini buat apa gitu kan, ini bisa di. Kalau gue sih kayak trial and error aja ya. Nah, misalnya, nih paha paha bawah nih apa nih? Gue nonaktif. Oh, yang ini gitu kan. Pokoknya gitu. Kalau misalnya kayak gini, apa bedanya visual sama collision? Kalau misalnya ini collision di kakinya gue hapus. Ini collision di kakinya gue hapus. Aduh, collisionnya gue hapus. Sekarang collisionnya gue hapus kan. Ini display.launch nya, artisnya, dia bakal, nah, kalau visualnya di enable dia bakal kayak gini kan. Cuman kalau misalnya collisionnya aja yang kita hidupin, dia bakal nggak ada lagi. Nah, apa bedanya visual sama collision? Nanti di gazebo-nya. Kalau misalnya gue coba ngeran gazebo-nya, kalau misalnya gue nyoba ngeran gazebo-nya, dia bakal nggak, kakinya jadi nembus gitu. Nah, dia muter-muter. Nah, ini error yang gue bilang ini. Ini gue nggak tahu kenapa dia kayak gitu ya. Set. Hmm. Pokoknya kalau di pertama-tamanya lu bisa lihat dia kayak nge-face through gitu kan. Kakinya nggak ada collisionnya. Samsek. Kalau misalnya ini diulang, jadi ada collisionnya. Sekarang ada collision di kakinya. Dia sekarang jadi, nah dia dia pokoknya walaupun itu
robotnya ngilang, ya kakinya jadi bisa napak lah gitu. Eh, Tugas kita. Oh, jatuhnya tuh kayak si Collision tuh apa tak? Collision tuh kayak ini ya berarti ya. Mana tahan? Kalau gazebo kan representasi dunia nyata lah. Hmm, Collision tuh kayak ada wujudnya tampil gitu di nah ya gitulah. Apa nih Vito mention? Udah jadi mau duonya. Mau duo apa nih? Mau duo. lah. Eh, si gua hype komodo. Oke. Terus sekarang kita balik lagi ke tadi. Nah, hmm, oh ya. Terus kalau di ROS itu, lu misalnya lu mau bikin sebuah folder, kayak folder di SRC-nya ini ya. Misalnya kan tadi kan kalau di ini gua di yang tadi di utak-atik ini kan ada Darnet controller test sama Darnet new description kan. Darnet new description itu si deskripsinya. Terus ini Darnet controller test ini kan gue bikin sendiri. Tapi kalian nggak bisa langsung bikin folder baru gitu. Nah, gimana caranya bikin package sendiri? Pakai komen. Komennya itu gue lupa. Jadi tanya ChatGPT. Ah, itu pokoknya kayak ROS 2 PKG gitu. Nah, kalau ChatGPT ini. Nah nih, ini hmm, komennya, komennya tuh ini. Kontrol. Terus tuh mana ya? Kayaknya ini udah buat nama. Ini lo komen aja kayak. Nah, itu dia sekarang ada. Nah, di dalam sini sekarang di SRC-nya ada
package baru. Ini udah ada kayak setup.py, ada package.xml, terus dan ini. Nah, terus tapi lu kalau mau nggunain lu harus nge-configure lagi. Gua nggak tahu kenapa kapan harus nge-configure, kapan harus nge-save doang ya. Jadi kalau mau aman sih setiap kali lu pada ngeganti sesuatu lu configure gitu. Cuman ya gua udah ngasih warna aja. Nah, terus ini kenapa merah nih? Oke, terus sekarang kalau gue tuh yang di folder gue itu biar enak, tapi dia sekarang udah bisa ini belum ya? Ya, dia udah bisa ke kontrol deteksinya. Berarti si ROS 2-nya udah tahu kalau si folder control.txt ini itu sebuah package. Kan biasanya kita .NET New Description kan, terus Gazebo. Nah, sekarang kita bisa ngambil dari package si control.txt ini. Oke, oke, sip. Nah, gue biar enak, biar sekarang gue kalau misalnya mau apa-apa di folder baru ini, gue biasanya tuh nge-copy sini, ini terus gue paste ke sini, terus ini gue new folder namanya UFDX, terus ini gue ambil sih saklonnya aja. Nah, cuman kalau lu langsung copy paste, otomatis pasti ada yang error kan. Nah, ini lu harus benerin dikit lah. Ini kayak ini dia ngambil filenya kan. Ini dia ngambil file material dari direct description. Dari si direct description ini. Oke, ini nggak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa. Hmm, 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 hmm. Terus, oke. Udah lama sih di section. Terus ya, sekarang kalau misalnya gua coba buat apa? Oh, iya deh. Nah, ini di launch file-nya belum. Dan di sini gazebo.launch.py-nya di sini baru diganti nih. Ini dia tuh ini kan pokoknya share.dir-nya ini sebenarnya get package share directory kan. Nah, ini lo ganti aja jadi nama, nama folder lo, nama package lo gitu kan. Nah, terus jadi kalau misalnya dia nge-refer sakro filenya, dia bakal ngambil ke control test, terus ke URDF, terus ke dana sakro. Oke, ini harusnya udah sih. Tapi si ingat juga tuh ada ini si launch gazebo launch.py nya kan masih belum
bisa langsung nih. Gua nih jujur nggak tahu kenapa, cuman itu emang harus diketik lagi. Cuman kalau mau solusi gampangnya sih, kalian tinggal ke SRC, lalu si controller.test, tapi kalian ke foldernya. Di sini ada garis miringnya kan. Kalau di sini lo bisa langsung ke launch terus festival. Gitu ya. Ya, kenapa ini nggak bisa? Mm-mm. No such file directory, dan sakro. Ini ada di pokok. Oke, install, kok install? Server, server, Salah direktori itu kok ada share tadi. Iya, makanya harusnya dia jangan ke install, dia harusnya ke SRC. Itu join share dir. Nanti kan? Mana? Lu tadi nge-launch gimana? Siapa? Tadi cara launch. Kontrol test. Coba lu CD sampai launch deh. Bisa. Bisa. Nah, launch. Launch.py itu. Kalau sakral berasal paket. Oh, eh, ini ada simek langsung. Set. Iya, Deng. Ini lupa. Jadi ini.
Terus share package name. Oke, susah dong. Ini ya. Oh, itu. Let's go. Oke, mungkin kalau kalau lu ngerasa ini kayak sama aja kan, ngebuka file URDF-nya gitu kan. Tapi bedanya kita ngebukanya dari file package yang kita buat sendiri. Itu jujur udah lumayan sih. Udah lumayan keren. Tadi itu ternyata gua lupa buat narok si data filesnya di setup.py-nya. Yang harus ada kayak gini nah. Oke, oke lanjut. Nah, terus gue dapet dari YouTube ini. Nah, bukan ini. Nih. Nah, ini dia. Nah, ini gue dapat dari YouTube ini. Kalian kalau mau lihat fullnya, tapi ini 2 jam ya. Kalau kalau lu pada mau ngerti banget ROS, ini 2 jam bisa kalian nonton langsung. Cuman kalau pengen yang lagi problem kita sekarang aja, bisa ke menit sejam 18 ini aja deh. Nah, pokoknya ini gue share ya. Share link YouTube nih. Terus, semangat Bang Krisna kedua. Ya, lah, Bang Fadil deh. Hmm, terus, gua ambil dari referensi aja ya. Sebenarnya gue lupa. Ambil dari referensi. Kode gue yang satu lagi. Sama ya kayak gini. Bisa kan. Nah, di sini, kalau lu lihat di Gazebo launch filenya. Oh iya, nih gua ngejelasin dulu. Ini apa nih? Jadi launch file ini gazebo.launch.py itu di mana kode di mana dia ngebuka file-file kalian gitu. Aslinya kalian tuh kalau misalnya ngeran satu-satu bisa nih. Misalnya ngeran si robot set publisher, ini semua nih sebuah hal yang bisa di-run nih. Ini semua kalau aslinya bisa kalian run satu-satu. Cuman si file .launch ini tuh ngegabungin mereka semua. Jadi kalau misalnya kalian manggil gazebo.launch.py nanti semua ini bakal ke keran gitu. Jadi gampangnya ini ngebuat kalian lebih mudah buat nge-launch file-file yang banyak gitu. Nah, gua nggak tahu detailnya. Cuman yang gua tahu pokoknya ini bakal ngeran robot set publisher note ini. Ini bakal ngeran join publisher dot ini. Terus yang ini Gazebo server. Ini beda nih sama yang lain, sama yang ini sama yang ini. Apa bedanya? Di sini dia ada find package ROS terus ada
GS server launch.p sama ada ini pause titik dua true. Ternyata oh berarti ini tuh adalah yang ngebikin si gazebo.launch.p-nya langsung otomatis ke pause gitu kan. Misalnya ini gua ganti jadi false. Oke, harusnya dia kayak si robotnya tuh langsung lemes gitu, langsung jatuh. Nah, ya kan dia langsung jatuh kan. Berarti si komen tadi itu buat buat mengkontrol ini, buat mengkontrol si gazebo-nya gitu. Terus ini your Jeff spawn node berarti ini nge-spawn your Jeff-nya I guess. Kalau dari namanya sih gitu ya. Nah, terus eh, yang gue dapat dari video ini, cara dia ngegerakin sendinya atau joinnya, sendi-sendinya itu dengan cara pertama tuh dia ngeload dua apa ya namanya, ngeload dua node gitu, dua node itu si join trajectory controller sama broadcaster ini. Terus yang gue dapat kalau si join state publisher ini itu sama aja kayak si join state broadcaster. Jadi makanya ini gue hapus saja. Jadi ini kita lihat aja. Nanti ini semua bakal gue taruh yang ini sih, yang udah gue otak-atik ini bakal gue taruh di GitHub. Nah, nanti kalian tuh yang gue pengen kalian coba otak-atik aja tuh sampai robotnya bisa nggak ngebug kayak tadi dah. Kalau udah bisa, wah udah nih kita bisa nge-explore, bisa ngesimulasin robot kita. Itu udah enak banget jujur. Eh, nah ini execute prosesnya tadi nggak ada kan? Error. Iya, sudah. Terus, nah, terus saja. Ini bisa nih. Sip. Hmm, terus apa lagi ya? Oh iya, nah ini gue lupa ngebahas, tapi di file sakronya ini nih ada apa ya? Dibilangnya ada tipenya, ada yang tipe link. Link ini adalah kayak dia ngebuat sebuah benda, kayak misalnya badannya nih, dia bakal ngebuat badannya gitu kan. Terus ini ada badan atas, revisi, dia bakal ngebuat. Cuman kalau misalnya di nge-spawn itu semua ke gazebo-nya, terus tangan amat buduh, tangan sama tubuhnya itu dikonekinnya gimana gitu kan. Nah, itu tuh ada di bawah sini. Yang komennya adalah eh, tut, 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 tut. Coba. Nah, ini dia. Nih, yang komennya adalah join. Join itu kayak ngekonekin si tangan sama badan, terus ini tuh sendi apa gitu kan. Nah, yang fix ini nih sendinya nggak, dia bakal nempel aja gitu kan. Yang kalian cari itu yang continuous. Continuous itu seingat gua itu pokoknya tuh ada tiga jenis ya. Gue lupa. Ada continuous, ada apa gitu. Ini kamu cek gitu aja.
Wih, mantap pertanyaan. Type join. Ada revolute. Ini rotasi satu sumbu gitu kan. Ada continuous. Continuous itu bisa muter 360. Prismatic. Ini kayak slider atau piston. Ya, gitulah pokoknya. Dan seterusnya. Nah, ini semua adalah join-join yang ada di robotnya. Ini ada banyak banget. Itu kayak Excel gitu kan, Dan? Apa? Kayak sendi atau Excel gitu kan. Iya, kayak sendi atau Excel itu. Nah, terus gimana cara kita ngebu ngebikin sebuah controller buat ngegerakin sendi ini nih. Dan yang bisa kita gerakin adalah sendi yang continuous semua. Continuous ini. Itu adalah sendi yang bisa kita gerakin. Nah, ini kan kita udah ngeload broadcaster sama trajectory controller gitu. Tapi kita belum ngasih tahu dia cara dia ngehubungin ke sendi-sendinya tersebut. Nah, itu wih, barangkali ada yang cari full time intern engineer. Tim gue lagi buka. Kalau ada yang berminat bisa kirim CV aja. Wih, Bang Gana lagi open intern cuy. Kalau ada yang mau tuh. Bang Gana, badai Bang Gana tuh kayak pendiri Gladiatos pertama. Kayak tadi ya. Oh iya, gimana cara si broadcaster sama trajectory controllernya bisa nyambung ke file-file sakro si sendi-sendinya gitu. Nah, caranya tuh gua ambil dari file yang satunya. Itu tuh ada di kalian harus ngedit dari file sakronya buat ngasih tahu. Nah, ini dia nih. Pertama-tama kalian membuat sebuah ROS controller system. Jangan, tapi jangan ngelewatin dari robot ini, soalnya robot ini yang bakal nyangkup semuanya gitu. Soalnya ini kan robot ini tuh, komen robot ini tuh ada di paling atas juga kan. Jadi dia bakal nyangkup ini semua gitu. Jadi kalau kalian mau diganti-ganti, ya, di dalam robot ini. Nah, terus kalau udah, kita bikin, biasanya tuh kalau, ini gua nggak tahu ya, bahasa programming apa ya. Cuman ini kayaknya, apa ya, CSS kali ya. Nggak tahu gua, apa HTML. Pokoknya dia komennya kayak gini dah. Ada dua yang mencangkup gitu. Kayak ngapit. Nah, terus cara dia tahu kalau yang mau kita kontrol adalah sendinya itu. Nah, ini kita pertama-tama bikin ini nih. Oke, gue bikin dulu ada. Nah, ini biar gua stop aja. Jadi, pertama-tama ini join name. Join name itu harus sama sama si join yang ada di atas tadi, yang continuous. Nih, kan ini ada name, layar putar sama kepala putar kan. Nah, ini kalian samain aja, ini ada spasi dikit. Ini kalian samain aja nih namanya. Terus eh command interface ini copy paste aja. Nah, ini paramin sama max. Ini nih
seberapa maksimal servo yang ada di robot itu, di sendi itu bisa maksimum sama minimumnya. Dan ini juga dalam radian, bukan dalam derajat. Kan kita tahu kalau pi itu 180 derajat kan. Jadi kalau 3,14 itu kayak ini min 180 ke 180. Ini min sama max lah. Terus ini state interface position di eh, ini ikutin aja lah pokoknya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, harusnya sih udah ya. Ntar gue cek-cek lagi ya. Udah lewat ya. Oh iya nih. Ini nyebutin gak ya? Nah, Oh iya, nah ini ada satu lagi nih yang harus komen yang kalian tambahin di file kalian. Di habis terus kontrol itu ada satu lagi gazebo. Ini. Nah, ini tuh berarti kalian harus nambahin sesuatu di config. Mana config-nya? Ada config. Oh, defaultnya nggak ada config berarti guys. Kalian terus ini kalian ganti jadi oh, config dan control yang ini kalian juga bikin apa file baru mana samain aja. Terus kalian copy paste ini aja nih. Nah, ini joins ini adalah ini comment interface. Ini dulu deh comment interface. Ini position sesuai. Soalnya kita cuman mau ngegerakin posisinya aja, posisi dari servernya. Joins-nya ini harus sama dengan yang ada di file sakro kalian nih. Nih, kita kan berdua cuma leher sama kepala putar doang kan. Jadi ini kita hapus semua kecuali kepala sama leher. Terus ini tuh join trajectory controller tuh bakal nyambung, ini dua ya. Ini bakal nyambung ke node launch file yang tadi kita buat nih si load join state broadcaster sama trajectory controller. Oke, terus harusnya kalau misalnya kita lakukan gitu ya. Oke, harusnya sekarang kalau misalnya kita launch filenya, oke, sebagai box. Harusnya ini nggak ada error kan? Info. Nah ini kan ada juga nih loading state publisher. Nah kalau misalnya udah kayak gini, cara tahu dia jalan, dia berhasil atau enggak? Pertama kalian membuka terminal baru.
terus CD ke ya, kayak biasa lah. Aduh, oh ya tes gitu. Terus kemudian ke kayak nge-source file ini. Terus kemudian eh tes tes suara gue masuk nggak? Belum. Masuk dong. Eh. Terus kalau misalnya kalian, oh ya cara kalian tahu ini tuh jalan atau enggak, kalian coba aja ROS 2 kontrol, terus namanya tuh kontrol list, kontrol list. Nah, ini sebenarnya udah aktif nih. Nah, kalau misalnya udah aktif, sekarang kalian bisa ngegerakin si joinnya itu. Tadi kan kita ngesetnya si kepala kan. Tapi gue lupa komennya. Caranya gimana? Tanya ChatGPT. Gitu. Caranya gitu. Oh, tadi. Oke. Um, ya, kayak gue mati lagi. Tes tes salah. Ya dan Halo? eh Tadi, oh, kayak gue mati, cok. Nah, ini dia. Nih, ini kalian copy aja nih. Terus kalau misalnya kita lihat nih ke sini ya. Oke, betul-betul. Nah, ini tuh berarti harusnya dia bakal ngegerakin kepala putar 0,7 radian, terus leher putarnya 0,5 radian. Coba kita enter. Sangat. Nah, itu dia. Terus udah deh, kepalanya dia muter. Cuman kita kayak tadi, cuman kita ganti jadi satu, satu radian itu sekitar berapa ya? 90 derajatan kali ya. Terus 1 second. Ntar, set, dia gerak sendiri kan. Tada. Dah, sampai situ gua bisa. Sampai situ progresnya. Nah, terus masalah yang gua alamin, kalau misalnya joinnya itu yang ada di file tadi, di file ini, misalnya di sakronya, ini kita add semua joinnya, terus di join controller juga kita add semua nih joinnya. Nah, dia bakal ngebug kayak tadi. Nah, itu gua nggak tahu gimana cara ngefixnya lagi on progress. Nah, sekarang jadi tugas kalian tuh coba kalian utak-atik, kalian coba cari gimana caranya tanya tanya-tanya YouTube, tanya-tanya ChatGPT atau tanya siapapun lah. Terus kalau misalnya bisa kalian progres kalian eh, apa namanya? Kalian
chat di grup terus gimana progresnya. Nih, kalau misalnya semua joinnya udah disambungin semua, eh, kalau misalnya kalian udah nyambungin joinnya semua, itu sebuah ada sebuah problem ya itu dia bakal jadi kayak gitu. Gua nggak tahu itu kenapa kayak gitu tuh dia. Ini udah gua coba-coba kayak masanya gua utak-atik, terus kol gua kan mikirnya kayak apa ini salah di collisionnya gitu ya, collisionnya nabrak gitu kan. Nah, tadi gua coba hapus-hapusin beberapa collision, terus gua masukin beberapa tetap aja kayak gini gitu kan. Terus gue coba buat nambah lantainya jadi ada lantai baru, lantai aspal ini harusnya tetap aja kayak gini kan. Tuh gue jujur nggak tahu. Kalau nah misalnya problem ini udah ke fix nih, robotnya udah bisa berdiri tegak terus nggak ngebak-ngebak kayak tadi. Nah itu udah tuh enak tuh kita tinggal nggak simulasi-simulasi aja tuh trial and errornya ada di apa di ROS aja, nggak usah di dunia asli. Nanti misalnya kalau misalnya di simulasi udah bisa jalan, udah bisa ngapa-ngapain, tinggal kita implementasiin ke dunia asli. Terus udah tuh ada yang mau ditanya nggak? Tadi yang mana, Nen? Mana, Dar? Apa? Kayak yang tadi yang bikin ngebaknya di mana tadi menurut lo? Nah, itu dia aku juga bingung. Kalau misalnya kayak tadi, gue cuma naruh joinnya itu adalah cuma si kepala sama lehernya aja, dia bisa. Soalnya kalau misalnya lu lihat di sini, kalau misalnya kalian lihat, ini kan yang joinnya cuman dua tadi doang kan. Jadi kalau misalnya di play, dia kan bakal nge-ragdoll. Cuman kalau kalian sadar, kepalanya tuh tetap diem. Tapi dia masih nge juga ya. Oh, aku juga bingung deh. Sini kepalanya dia bakal tegak kan. Yang kalau misalnya joinnya itu nggak ada, dia bakal langsung turun gitu. Cuman kalau misalnya semua joinnya kayak tangan kanan, tangan kiri, badan, kaki, gitu-gitu diaktifin, dia bakal ngebak kayak tadi. Dia bakal kayak kemana-mana. Aslinya gue Oh, juga kurang tahu ya kenapa ya. Jadi kayak gitu sih. tapi ini Eh, dari kapan sih? apa ya? Kayak lu udah megang filenya dari kapan? Gue megang file apa nih? Yang file ininya. Iya. Gue megangnya itu dari kapan ya? Udah lumayan lama sih. Cuman gue baru buat file robotnya gue udah megang agak lama. Tapi buat gue ngutak ngatiknya kayak tadi buat ngejalanin lehernya gitu,
Itu gue baru kayak seminggu yang laluan lah. Berarti itu dari Bang Seminggu dua Krista minggu. cuman kasih tahu ini doang ya, bentuk Apa? robotnya. Tapi belum dites join-joinnya. Nah, yang punya Bang Krisna tuh beda lagi. Oh, Dia tuh dia ROS ROS 1. Ini nih kita file ini tuh gue dapet dari Rafa. Dia kan punya file STL punya file STL dari pendahulu kan. Nah, terus itu tinggal dia convert aja tuh ke URDF terus udah deh bisa ini. Nah, kalau file yang oh, dikasih Bang Krisna itu, nih gue ada nih filenya sini tuh. Tapi di Ubuntu di ROS 1 dia. oh ya kayak gue juga masih RAW 1 lagi. Hmm. Ya, lu juga masih ROS 1 seingat gue deh. Soalnya kalau dari pelatihan Bang Krisna tuh dari ROS 1 juga. Ini kelihatan kan layar gua? Kelihatan, kelihatan. Oh, eh, betul. Oh, sebentar. Oh, ada. Oh, salah salah. Source default sedikit kayak prestasi. Terus ke offline internet simulation. Dan simulation. Internet. Nah, sudah. Nah, ini yang dikasih sama Bang Krisna. Nah, kalau dia kakinya nggak ada tapi Ah, buset. dia tapi kayaknya ya kayaknya sih yang punya Bang Krisna lebih proper soalnya Markisnya tuh udah sekalian kebuka juga kalau berangkat. So, oh nggak nyambung tapi ya kayak gini kan. Oh, oke, oke. Gue belum ngotak-ngatik sih yang dari Bang Krisna tapi Berarti tapi yang Bang Krista juga emang gak lengkap ya? iya soalnya dia nggak ada kakinya. Ini kayak kalau misalnya kita berhasil ngituin yang Bang Krisna juga kakinya belum ada tapi gimana ya? Itu dia cuy. Oke, oke. Kayaknya nanti gue mulai download dulu ROS 2. Boleh dah. Nanti gue upload file-filenya ke GitHub dah. Apa GitHub lah di atas. Gue nggak punya punya tapi kayak gitu kan. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak bro?
Dari gua aman. Karena tinggal tiga orang juga ya. Ya nggak sih? Set pada hilang, cok. Uji. Basic aja sih. Ini cara ini stop recording.